Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Saprudin dari kelas A8. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Dasar-dasar Metodologi Penelitian yang ditulis oleh Bapak Toto Satori Nasihuddin dan Bapak Budi Manfaat. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Bapak dosen Hero Prayoga MPD. Namun video ini tidak memuat semua isi dari buku tersebut, hanya bab 5 yang saya review, yaitu tentang teknik pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang mengumpulkan dan menganalisis data numerik untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menguji hipotesis. Metode ini sering menggunakan instrumen pengukuran seperti survei dan eksperimen untuk pengumpulan data yang dapat diukur secara kuantitatif. Penelitian dalam bidang pendidikan hakikatnya adalah penelitian tentang manusia. Atribut yang melekat pada diri manusia meliputi atribut yang berupa fisik dan psikologis. Atribut-atribut yang berupa fisik misalnya adalah tinggi badan, berat badan, golongan darah, jenis kelamin, kecepatan berlari, dan kemampuan melompat. Sementara atribut psikologis misalnya adalah kecerdasan, bakat, prestasi, motivasi, dan sikap. Atribut psikologis dapat dibedakan dalam dua golongan, yaitu kognitif dan non-kognitif. Pengukuran atribut psikologis hanya mungkin dilakukan secara tidak langsung melalui respon yang dibuat oleh subjek, seperti memberikan beberapa pertanyaan sebagai stimulus pada objek dan disajikan dalam bentuk tes atau skala. Oleh karena itu, untuk mengembangkan tes dan skala, maka diperlukan pendefinisian konseptual tentang atribut yang akan diukur. Hingga pada penguraian indikatornya ada 3 instrumen pengukuran yang dapat digunakan dalam pengambilan data, yaitu tes, skala, dan angket. Pertama, tes. Mengikuti definisi yang dikemukakan Lee J. Cronbach, tes adalah a systematic procedure for observing a person, a behavior, and describing it with the aid of a numerical scale or a category system. Sementara definisi tes menurut Frederick Brown, a systematic procedure for measuring a simple behavior. Dua definisi tersebut mengisyaratkan adanya dua karakteristik suatu tes, yaitu pertama, prosedur tes harus sistematik. Menurut Y. F. Casio, suatu prosedur tes dikatakan sistematik dalam 3 hal, yaitu sistematik dalam hal muatan atau isi tes, kemudian yang kedua sistematik dalam hal pengadministrasi penyelenggaraan tes, dan yang terakhir yang ketiga sistematik dalam hal penyekoran hasil tes. Kemudian yang kedua, tes berisi sampel perilaku. Artinya butir-butir yang dimuat dalam tes sesungguhnya hanyalah cuplikan yang dapat dianggap mewakili keseluruhan isi materi atau domain pengukurannya. Itulah sebabnya mengapa suatu tes perlu ditunjukkan validasi muatannya, yang berarti bahwa butir-butir yang dipilih sebagai sampel dinilai esensial untuk mewakili domain pengukurannya. Sebagai sebuah instrumen pengukuran, tes harus dapat ditunjukkan kebaikannya. Menurut Sumadi Suryabrata, syarat-syarat tes yang baik adalah yang pertama valid, kemudian yang kedua reliable, yang ketiga standarisasi,
Yang keempat, objektif. Yang kelima, diskriminatif atau mampu membedakan. Dan yang keenam, komprehensif. Dan yang ketujuh, mudah digunakan. Kemudian instrumen yang kedua yaitu skala. Seperti dinyatakan Pratt and Carlinger, definisi skala sama saja dengan definisi tes. Keduanya merupakan instrumen pengukuran atau penyekalan atribut-atribut psikologi. Perbedaannya, tes mengukur atribut psikologi kognitif, sementara skala mengukur atribut psikologi non-kognitif. Perbedaan lainnya hanya pada wilayah pengukurannya. Pada tes, wilayah ukurnya adalah berupa materi yang harus dikuasai oleh peserta tes, sehingga yang diharapkan dari penyelenggaraan tes adalah peserta mendapatkan skor hasil tes yang setinggi-tingginya. Sementara pada skala, wilayah ukurnya adalah berupa performansi tipikal, sehingga yang diharapkan dari penyekalan tersebut adalah mampu mengukur atribut tertentu seseorang sesuai dengan tipikal pribadinya. Kemudian atribut yang ketiga yaitu kuesioner atau angket. Dalam penelitian kuantitatif, jika data yang ingin digali adalah berupa data faktual dan multidimensi, maka instrumen yang diperlukan disebut dengan angket atau kuesioner. Kata kuesioner dipakai untuk menyebutkan metode atau instrumen. Artinya dalam menggunakan metode kuesioner, maka instrumen yang digunakan juga adalah kuesioner atau berupa pertanyaan kuesioner. Antara kuesioner dan wawancara terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya, kuesioner dan wawancara sama instrumen pengumpulan data yang berbentuk serangkaian pertanyaan atau pernyataan. Dengan kata lain, keduanya tersebut merupakan instrumen pengumpulan data atau alat pengumpul informasi yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Sedangkan perbedaannya terletak pada kedalaman informasi atau jawaban yang diperoleh dan wujudnya. Jawaban atau informasi yang diperoleh dari kuesioner berupa tulisan, sedangkan jawaban informasi atau informasi yang diperoleh melalui wawancara berupa lisan. Kemudian pembahasan terakhir di bab ini yaitu tentang populasi, ukuran, dan teknik pengambilan sampel. Populasi dan sampel dalam penelitian kuantitatif merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan berkaitan satu sama lain. Mudahnya, sampel penelitian dan merupakan wakil dari anggota populasi tersebut. Populasi dapat dibagi dalam dua tingkatan atau level populasi, yaitu populasi target dan tersedia. Populasi target adalah totalitas subjek kepada sebuah objek yang kepada mereka seseorang peneliti ingin mempelajari sesuatu secara langsung. Sedangkan populasi tersedia merupakan populasi saat penelitian dilaksanakan, tersedia atau kenyataannya dijumpai oleh si peneliti. Ukuran sampel. Dalam sebuah penelitian kita tidak perlu mengambil seluruh data, cukup dari beberapa anggota saja yang akan menjadi sampel. Kemudian teknik pengambilan sampel. Secara umum teknik pengambilan sampel terdapat dua macam, yaitu pengambilan sampel secara acak, random, atau probability sampling, dan pengambilan sampel yang tidak acak, yakni sampel yang dipilih atas dasar pertimbangan. Terima kasih, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.